Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas emiten saham yang membagikan dividen jumbo selain saham-saham batubara atau saham-saham energi seperti itu guys. Ini saya udah ngerangkum ada 12 saham non batubara yang bagi dividen itu gede. Ya, nanti Mas Bro bisa masukin watchlist bagi teman-teman yang udah nggak suka saham batubara nih, bisa masukin watchlist saham-saham ini bagi teman-teman yang dividen hunter. Nah, tentu aja yang pertama adalah MPMX. Ini adalah saham yang ya semua orang udah pada tahu lah kalau MPMX itu bagi dividennya setiap tahun itu selalu gede. Dan kalau kita lihat di sini MPMX itu kalau di harga yang sekarang yaitu di sekitar 1.100 lah ya, itu untuk MPMX itu yieldnya itu 16%. Nah, kalau kita lihat historis tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang suka dividen gede, Mas Bro wajib punya MPMX di hold sampai nanti dividen tahun depan. Ini adalah sektornya otomotif. Dengan dividen tahun lalu ada 180 dan profitnya diperkirakan sampai akhir tahun itu naik dibanding tahun lalu. Dan kalau misalnya saham yang mempunyai dividen besar terus profitnya naik, nah otomatis kemungkinan ya, ini masih kemungkinan karena kalau dividen itu kan tergantung RUPS. Kemungkinan ya akan naik. Berarti kemungkinan lebih dari 180, tapi masih kemungkinan ya Mas Bro. Oke ya, itu yang pertama MPMX. Nah, kita lihat yang kedua guys. Yang kedua saham apa? Kita tinggal di highlight terus ganti warna hitam. Nah, yang kedua ternyata adalah Indorama. Indorama Sintetik ini kegiatannya atau sektornya itu adalah tekstil guys, yaitu membuat baju-baju atau kain lah. Kalau menurut saya sih Indorama ini intinya itu membuat kain ya untuk bahan baju. Nah, kita lihat di sini untuk Indorama. Nah, Indorama itu dividen tahun lalu itu adalah 940. Dan Mas Bro di sini dividen tahun lalu di sini ya, ini profit tahun 2021 itu bagi dividennya itu sekitar 940 ya. Waktu itu sih yieldnya cuma 10%. Cuman kalau di harga yang sekarang yang cuma 5.800, berarti yieldnya Indorama itu sekitar 16%. Dan diperkirakan profit Indorama itu tahun 2022 ini sampai selesai itu akan naik daripada tahun 2021. Dan kemungkinan besar Indorama itu akan bagi dividen yang minimal sama atau lebih gede daripada tahun ini ya, yang profit tahun lalu. Dan kalau udah seperti itu ya kemungkinan ini sangat menarik bagi teman-teman yang dividen hunter. Berarti kalau misalnya sama aja dividen Indorama di tahun lalu, berarti 940 itu yieldnya udah 16%. Wow, mantap ya untuk Indorama. Ini juga grupnya punyanya Sri Prakas Lohia, salah satu orang terkaya di Indonesia, guys. Nah, kalau kita lihat di sini, kemungkinan sih setara atau naik lah untuk profitnya sampai akhir tahun 2022. Oke, itu yang kedua. Terus selanjutnya adalah, oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini. Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada. Terus selanjutnya adalah apa nih? Yang selanjutnya teman-teman penasaran? Jebret, Amak. Nah, ini adalah perusahaan asuransi, salah satu grup dari Panin Group. Jadi Amak itu adalah perusahaan asuransi satu grup dengan Panin. Ya Panin ya, PNIN, PNBS, PNBS, PNLF, Cevin ya macam-macam lah ya, ada banyak ya. Di sini dividen tahun lalu itu ada 50 dan harga yang sekarang itu adalah 366 saat video ini dibuat tentunya harga-harga ini, guys. Ya kemungkinan kan nanti saat market jalan kan lain ya. Mas Bro bisa sesuaikan sendiri. Ini waktu saya buat video ini harga Amak segini. Terus untuk dividend yieldnya itu adalah 13%. Dan diperkirakan profitnya itu sampai akhir tahun itu naik, guys.
Nah, ini bisa jadi watchlist nih bagi teman-teman yang dividend hunter. Dividend yieldnya untuk harga yang sekarang 13%, dan kemungkinan AMAK ini profitnya itu naik. Kita lihat ya, di sini untuk AMAK profitnya itu naik ya, dari 107 naik jadi 130-an, berarti sekitar naik mungkin sekitar 30 ya, 25% profitnya daripada tahun lalu. Nah, kalau seperti itu kemungkinan dividennya tahun depan dari profit tahun ini akan naik ya. Untuk kenaikannya berapa? Ya nggak tahu, nah ini tergantung Rups. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 4, itu adalah MLPT ya, multipolar. MLPT itu multipolar teknologi ya, kalau nggak salah ya, multipolar. Kita lihat di sini. Multipolar Technology. Nah, ini adalah perusahaan investasi, dan kalau kita lihat di sini profitnya itu diperkirakan naik lumayan guys, naik double ya profit dari MLPT. Nah, dividen tahun lalu itu adalah 250. Dan di sini untuk harga yang sekarang adalah 2040, dan berarti dividen yieldnya dengan harga yang sekarang kalau dividennya sama dengan tahun lalu itu adalah 13%. Nah, misalnya MLPT itu bagi dividennya sama nih, sama dengan tahun lalu, berarti dividen yieldnya itu adalah 13%. Nah, diperkirakan karena profitnya naik 2 kali lipat, kemungkinan dividen dari MLPT di tahun depan dari profit tahun ini itu akan naik, Mas Bro. Nah, kalau 2 kali lipat mungkin naiknya 2 kali lipat. Apakah itu mungkin? Ya, nggak tahu guys ya. Kita lihat nanti. Tapi kita anggap sama aja, itu yieldnya udah 13%. Oke, kita lanjut. Ini adalah perusahaan investasi guys untuk MLPT. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah Campina guys. Nah, es krim Campina ini adalah kegiatannya adalah perusahaan es krim. Nah, siapa yang nggak kenal es krim Campina? Terus di sini untuk dividen tahun lalu ada 35, dan untuk harga yang sekarang adalah 288. Nah, untuk yieldnya sekitar 12%-an Mas Bro. Dan diperkirakan profit di tahun ini akan naik dibandingkan tahun lalu. Berarti kemungkinan besar dividen Campina di tahun depan akan lebih besar daripada 35. Nah, kalau kita anggap sama aja dividen Campina, berarti yieldnya udah 12,50%. Nah, ini sangat menarik juga bagi teman-teman yang pengen diversifikasi tentunya. Karena kan kita nggak bisa nih nyimpen saham batubara semua. Namanya saham siklikal kan harus hati-hati. Nah, ini Mas Bro bisa diversifikasi saham-saham dengan dividen yield gede buat investasi jangka menengah seperti itu guys, selain saham-saham batubara tentunya. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 6. Ini kita lihat jebret SSMS ya. Ini adalah perusahaan minyak goreng atau kelapa sawit guys. Nah, ini SSMS ya. Untuk dividen tahun lalu adalah 150. Ini mungkin tambahan ya. Ini diperkiraan karena SSMS ini kayaknya bagi dividen 2 kali, yaitu interim dan final. Nah, kemungkinan dividen finalnya itu adalah dividen interim plus dividen final itu adalah 150. Nah, Mas Bro tinggal lihat aja sisanya berapa nanti di tahun depan untuk dividen finalnya. Untuk harga yang sekarang adalah 1420. Nah, untuk dividen yieldnya sekitar 11%. Wow, mantap ya. Untuk perkiraan profit diperkirakan naik banyak guys. Nah, kemungkinan besar nanti dividen SSMS di tahun depan itu juga akan naik signifikan. Oke, terus selanjutnya kita lihat ada apa nih? Ya. Selanjutnya adalah saham Demas ya. Ini adalah Demas ini ya, Pura Delta. Ini kayaknya sih ini guys, kita lihat seperti itu Demas. Demas ya, kita lihat di sini. Oke, untuk Demas di sini adalah Industri Resident ya, perusahaan perumahan guys ya, perumahan, dan dia juga cabangnya udah di banyak tempat ya, perumahannya udah ada di banyak tempat di daerah Jabodetabek sana. Nah, kita lihat di sini untuk Demas itu perkiraan profitnya itu naik guys. Nah, perkiraan profitnya naik, dan kemarin juga barusan membagikan dividen interim ya, 15 kalau nggak salah. Nah, diperkirakan dividen Demas itu sekitar yieldnya itu sekitar 10%. Nah, kemungkinan nanti tahun depan juga masih ada sisa dividen. Kalau menurut saya sih sekitar 4 atau 5 lah finalnya. Terus nanti di akhir tahun lagi akan bagi interim lagi ya. Kemungkinan dividen Demas itu ya sekitar 16-20 perak untuk final dan interim di tahun depan. Nah, sekitar itu ya Mas Bro. Ya, ini juga menarik ya. Dividennya sekitar 10% kurang lebih dengan harga yang sekarang. Bagi teman-teman yang beli Demas di harga sekarang, nunggu sampai tahun depan itu udah, kalau menurut saya udah dapat fix cuan itu sekitar 10% dari dividen.
Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah KDSI. Ya, di sini adalah perusahaan pembuatan alat-alat dapur, alat-alat elektronik dapur. Nah, seperti itu ya. Mungkin ya ya blender, rice cooker seperti itu ya. Itu ya, pembuatan komponennya alat-alat dapur tersebut. Nah, di sini untuk harga yang sekarang adalah 1040 ya, 1040, dan untuk dividen tahun lalu adalah Rp100 dan di sini yieldnya itu sekitar 9%. Tapi di sini diproyeksikan profitnya itu turun ya, kemungkinan dividen tahun depan itu nggak 100 ya, mungkin 90 atau sekitar itulah, karena profitnya itu diperkirakan turun ya, tapi masih tetap menarik ya, lebih dari 8% tentunya. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari Power. Nah, Cikarang Listrindo. Nah, ini adalah perusahaan penyedia atau penyuplai listrik alternatif, guys. Ya, ini biasanya pembangkit listrik buat perusahaan-perusahaan. Nah, ini bukan buat residen. Kalau buat residen kan PLN. Kalau buat kayak rumah-rumah kita itu PLN. Kalau Power ini dia membuat pembangkit listrik khusus untuk industri, biasanya seperti itu. Untuk pabrik-pabrik, untuk listrik pabrik-pabrik. Kalau di daerah Cikarang itu listriknya di pabrik-pabrik itu pakainya Power ya, bukan pakai PLN, seperti itu, guys. Nah, kita lihat di sini untuk dividen tahun ini dari profit tahun lalu adalah 40. Dengan harga yang sekarang 675, berarti dividen yield dari Power adalah 9%. Ini gede banget, guys. 9% itu gede. Kalau memang di sini ada 16, 13, ini kan memang istimewa. Cuman kalau 9% itu udah gede banget. Mas Bro bayangin aja, dividen BBCA berapa? Dividen BBRI itu berapa? Nah, lihat aja. Bandingin sama Power, jauh, guys. BBCA itu kalau nggak salah dividen cuma 2%. Nah, Power 9%. Ya enggak, itu udah gede banget ya. Nah, diperkirakan profitnya itu ada sedikit penurunan ya. Kemungkinan nanti dividennya akan lebih kurang 40. Cuman ya masih di atas 8% saya yakin untuk dividen yield dari Power. Kalau Mas Pur dapat di harga sekarang ya, 675. Tapi kan namanya saham itu kan dia naik turun ya. Tiap harinya ada kenaikan. Ya, kalau ada kenaikan dan penurunan, kemungkinan ya nanti dividen yieldnya itu akan berubah-ubah. Tapi kalau kita lihat sini, Mas Bro, setiap Power itu nyentuh 600 tipis. 600 kurus. 600 kurus ya di sini, guys. Nah, ini 600 kurus. 620, 630, 640, udah ambil aja. 600 kurus. Apalagi nyentuh 500. Wah, borong, guys. Nah, itu ya. Saat Power nyentuh 500-an atau 600 kurus, udah borong aja. Begitu, guys. Borong tinggal bubuk. Nanti kita dapat dividen gede di tahun depan. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah saham nomor 10, guys. Yaitu saham dari SPTO. Nah, ini adalah perusahaan distributor konstruksi. Nah, sebagian besar dia itu profitnya itu dari distribusi bagian toilet ya, kloset seperti itu, kloset, terus apa itu yang kalau di ruangan di toilet itu ada yang buat mandi, terus ada penutup samping dari kaca, itu namanya apa ya, saya nggak tahu, lupa saya. Nah, kayak itulah pokoknya dia fokus di toilet lah, bathtub seperti itu. Itu adalah kegiatan dari SPTO dan dia adalah distributor resmi utama dari Toto. Nah, ini untuk dividen yieldnya itu adalah 50. Kok dividen yield? Dividennya tahun lalu adalah 50 dan dividen yieldnya sekitar 9% dengan harga 565. Tapi diproyeksikan profit sampai tahun 2022 itu turun ya. Kemungkinannya dividennya lebih turun, tapi masih di atas 8%. Masih oke banget, guys, untuk SPTO. Nah, kita lanjut. Apa ya yang saya tuh punya di rumah, cuman namanya nggak tahu, guys. Yang kalau kita pakai shower terus ada kaca yang ngeliling itu. Namanya apa kan nih? Kok lali itu. Oke, yang selanjutnya adalah TB. Nah, TB ini adalah perusahaan masuk ke dalam infrastruktur, tapi dia lebih ke desainnya, guys. Mungkin seperti kayak desain interior atau desain grafis lah, seperti itu, perusahaan desain grafis. Misalnya Mas Bro mau bikin rumah ya, terus Mas Bro itu kan desainnya kan nggak bisa gambar sendiri, Mas Bro nyuruhin temen desain grafis buat gambarin. Nah, setelah gambarnya selesai, Mas Bro bayar. Tadi cuma gambar doang. Nah, nanti Mas Bro tinggal kasih ke pemborongnya, saya pengen bikin seperti ini, inilah desainnya.
Betul. Jadi TB itu lebih ke desainnya. Nanti yang ngerjain itu orang lain seperti itu, guys. Nah, kalau kita lihat di sini untuk TB ini ternyata dividennya yield-nya itu termasuk gede, yaitu sekitar 8,50, dan dengan harga yang sekarang itu 830, itu dividennya 70, berarti yield-nya itu 8,50. Dan diperkirakan profitnya itu naik, ya kemungkinan sih base tahun depan ya mungkin tuh 80 atau 90. Jadi dengan harga yang sekarang harusnya yield-nya akan naik, guys. Ya, untuk TB ini. Nah, ini yang terakhir nomor 12. Nomor 12 adalah Nelly. Ini perusahaan pelayaran ya. Pengantaran kabel ya, pelayaran lah ya seperti itu, untuk logistik lah. Logistik ya, Mas tahu logistik. Nah, selain dia batu bara, kayaknya dia juga istilahnya ngantar-ngantar barang-barang juga, guys. Ngantar-ngantar barang, nggak hanya batu bara seperti itu. Dan di sini dividennya tahun ini dari profit tahun lalu adalah 25, untuk harganya sekarang 300. Nah, untuk yield-nya itu sekitar 8%, guys. Mungkin ini bagi dividennya 2 kali ya kalau Nelly ya. Seperti itu. Jadi yield-nya ya mungkin di atas 7% lah, untuk 7-8% untuk tahun depan. Jadi masih oke banget untuk Nelly. Bagi teman-teman yang suka saham pelayaran, Nelly ini kayaknya dividennya yang paling gede ya. Oke ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya, guys.